Kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan web streaming kita sasfmsurabaya.net. Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Tentu sahabat, kabar Anda selalu baik ya. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda selalu lancar dan selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, sama seperti yang disampaikan oleh Opik tadi ya. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang diberikan kepada kita. Insya Allah sahabat, jika kita selalu bersyukur, maka Allah akan terus menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah sahabat. Senang sekali saya Alik Atiga di ruang Gatekeeper. Saya ditemani oleh Syahrul Ramadan. Sahabat, kali ini kita berjumpa di program Sehat ala Rasulullah kerjasama SAS FM dengan Geria Sehat Atin. Dan tema yang kita bahas untuk edisi kali ini yaitu pola tidur Rasulullah. Nah, seperti apa sahabat pola tidurnya Rasulullah? Kita bahas nanti ya bersama Ibu Halimah Syadiah Siregar. Beliau adalah ahli gizi sekaligus owner Geria Sehat Atin. Dan beliau sahabat penguji nasional standarisasi ABI Asosiasi Bekam Indonesia. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali ini. Alhamdulillah. Memberikan inspirasi tentang kesehatan ini Bu ya. Insyaallah. Baik sahabat, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bertanya terkait masalah kesehatan Anda atau terkait tema yang kita bahas. Anda boleh menyampaikannya melalui telepon kita di 8297299. SMS dan juga WA kita 0812306345. Facebook juga bisa Anda manfaatkan sahabat ya untuk bertanya. Anda bisa komentar maupun chatting yaitu di SAS FM Spasi Surabaya. Baik Bu Halimah, kita ingin bahas tentang pola tidur Rasulullah. Nah, seperti apa ini pola tidurnya Rasulullah? Mulai tidur apa dulu ini Bu Halimah? Tidur malam dulu. Malam dulu ya. Iya. Kenapa sih saya mengangkat tema ini? Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang curhat. Bukan curhat ya, berkonsultasi. Kenapa sih saya suka tidur malam itu susah? Nah, padahal Rasulullah sudah menganjurkan 1400 tahun yang lalu itu untuk tidur di awal malam setelah sholat isya, menyegerakan tidur. Itu ada hadisnya jelas. Di Al-Quran pun sudah ada di surat An-Naba ayat 9, waja'alna naumakum subata. Kami jadikan malam itu untuk istirahat, tidurmu untuk istirahat. Jadi sebetulnya di Al-Quran sudah jelas, di hadis Rasulullah itu juga ada. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan sebetulnya tidur di awal malam setelah sholat isya. Kenapa sih sebetulnya? Ini ternyata diteliti oleh orang-orang barat sana. Kenapa sih? Ternyata berefek pada semua sistem tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ini ada yang namanya gland pineal. Gland pineal itu organ di dalam di sekitar kepala yang besarnya hanya sebesar kacang, sebesar jari kita, jari telunjuk ujung kita. Itu yang setiap malam antara jam 10 sampai jam 2 dia mengeluarkan yang namanya hormon melatonin. Hormon melatonin ini hanya bisa keluar di saat tubuh kita tertidur pulas. Untuk itu makanya Rasulullah sudah mengajarkan kita bagaimana sih tidur yang baik. Tidur di awal malam, matikan lampu, matikan pencahayaan. Karena apa? Ternyata diteliti cahaya itu menghambat proses keluarnya hormon melatonin tersebut. Jadi sungguh luar biasa, Allah itu menciptakan tubuh kita, sudah jam-jamnya itu juga sudah, ritme tubuh manusia itu sudah tepat. Jadi kalau kita mengikuti ritme tubuh kita, itu insya Allah akan sehat. Jadi lampu dimatikan, hormon melatonin itu akan keluar dengan sempurna antara jam 10 sampai jam 2. Makanya anjuran Rasulullah tidur di awal malam, bangun di sepertiga malam yang akhir. Nah, saat sepertiga malam yang akhir itu hormon melatonin itu sudah berhenti bekerja. Baik. Hormon melatonin itu apa ya Bu ya? Hormon melatonin ini salah satunya yang paling luar biasa adalah dia bekerja untuk mereproduksi sel-sel penyembuhan, mereproduksi sel-sel yang sehat, termasuk penyembuhan secara alam ini bisa dilakukan oleh hormon melatonin ini. Nah, bagaimana jika orang yang susah tidur,
orang yang tidak bisa tidur karena sesuatu hal. Nah ini akibatnya apa? Hormon ini tidak akan keluar. Hormon yang orang yang tidur di tengah malam jam 12 ke atas itu, satu, tidak mencontoh sunnah Rasulullah. Yang kedua, karena apa? Ternyata hormon ini tidak akan keluar dalam kondisi kita tidak tidur. Makanya sebaiknya memang tidurlah di awal waktu, matikan lampu, matikan perapian, tutup makanan, tutup pintu. Itu Rasulullah sudah mengajarkan seperti itu. Jadi hormon melatonin ini adalah yang memproduksi sel-sel penyembuhan. Iya, ada betul. hubungannya tidak, Bu, dengan antioksidan atau kekebalan tubuh? Nah, jadi sirkulasi tubuh kita ini dimulai dari itu, hormon melatonin keluar, dia akan mereproduksi sel-sel penyembuhan. Akibatnya apa? Kalau tubuh kita tinggi hormon melatonin ini, insya Allah semua akan bereaksi, semua akan beradaptasi. Jadi antioksidan itu bisa ada di dalam tubuh kita, bisa dari luar. Yang dari luar itu biasanya dari makanan yang alami. Ya, bisa. Jadi saling berkaitan erat. Seandainya kita tidak tidur sesuai apa yang dianjurkan Rasulullah, apa yang terjadi? Hormon ini tidak akan keluar. Dan apa yang terjadi? Tubuh kita akan macam-macam. Nanti akan terjadi ini macam-macam nanti. Seperti apa itu, Bu? Misalnya sakit yang nggak sembuh-sembuh atau bagaimana ya? Sakit yang tidak sembuh bisa jadi, bisa mengakibatkan salah satunya pencetus kanker juga. Jadi maaf saja, seperti orang-orang pekerja malam yang dapat shift malam, seperti penjaga satpam seperti itu, memang jangka pendek tidak akan terlihat, tapi jangka panjang karena apa? Tubuh kita hormon ini tidak pernah keluar, jadi tidak ada penyembuhan, tidak ada regenerasi sel-sel. Jadi maksudnya kalau tidak ada penyembuhan, rentan sakit begitu, Bu? Iya, memang dirasanya biasanya jangka panjang, masa tuanya atau baru berumur berapa sudah terasa rasa tidak enak, rasa tidak nyaman. Nah, itu nanti akan berefeknya jangka panjang memang. Jadi maksudnya penyakit lebih cepat datang begitu? Iya, betul. Oke. Baik. Tapi ada beberapa orang itu yang anjurannya memang habis sisa ya, Bu ya. Iya. Habis sisa tidur begitu ya. Iya. Itu kan kadang-kadang juga masih ada yang bilang masih nggak umum begitu ya. Iya. Masih terlalu sore siang, lah ya. Terlalu iya. sore, masih sore habis sisa begitu. Ada beberapa orang yang susah, Bu, untuk membiasakan itu. Kalau orang susah tidur itu sebabnya apa sih, Bu? Banyak, sebetulnya faktornya banyak. Jadi ada yang dari makanan yang mengandung nikotin, mengandung kopi itu mengandung kafein atau punya mengandung alkohol, karena makanan minuman seperti itu akan melebarkan pembuluh darah dan akibatnya apa? Orang setelah minum kafein biasanya jadi melek karena apa? Pembuluh darah itu dilebarkan. Jadi zat kafein itu sendiri merangsang otak supaya tetap bekerja. Jadi salah satunya itu makanan dan minuman. Faktor yang paling banyak terjadi, ini keluhan-keluhan pasien juga, adalah masalah stres psikis. Itu yang paling luar biasa, itu yang susah sekali untuk kita sendiri sebetulnya yang bisa menyembuhkan, yang kita sendiri yang bisa memanage, mengolah. Nah, ini dengan apa sih sebetulnya? Ya sudah, kita pasrahkan semua sama Allah. Kalau emang masih susah seperti itu, cobalah ambil air wudhu, kita berwudhu seperti wudhunya orang sholat, baru setelahnya kita berbaring sambil berzikir. Nah, itu salah satu cara yang memang bisa. Ini saya alami juga pernah. Memang manusia itu kan tidak pernah lepas dari semua masalah satu selesai, datang masalah lagi. Nah, itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, jadi kebanyakan orang tidak bisa tidur itu karena faktor kepikiran stres, pekerjaan, stres dari fisik. Makanan bisa tidak, Bu? Tadi kan minuman ya? Dari minuman, dari kalau makanan salah makan begitu barangkali? Salah makan mungkin dari ini ya, proses pencernaan atau terlalu yang mengakibatkan diare seperti itu kan kita jadi susah untuk tidur. Kalau yang minuman itu yang banyak sekali terjadi, orang malah malam nggak bisa tidur, malah ditambah ngopi. Akibatnya apa? Jadi bergadang. Nah, itu tidak sesuai sekali dengan apa yang Rasulullah anjurkan. Jadi ini belum lagi posisi-posisi tidur yang bagus, efeknya ke kesehatan kita. Belum ke posisi ya, pada waktu saja ini. Iya, betul. Jadi
tidur habis isya itu sunnah Rasulullah ya Bu? Iya betul, sekitar jam 8, setengah 9, jam 9 lah itu. Baik, itu dia ya habis isya sekitar itu Iya. ya. Baik. Jadi beruntung sekali jika habis isya Anda habis sholat isya jamaah di masjid tiba-tiba ngantuk. Nah itu panggilan untuk tidur ya. Panggilan untuk melakukan sunnah Rasulullah. Baik. Betul. Ibu, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang tema dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang telah bergabung. Bu, nanti akan kita bahas sesi selanjutnya. Sahabat silakan Anda ingin bertanya terkait tema yang kita bahas atau Anda bertanya terkait masalah kesehatan Anda boleh menyampaikannya melalui telepon kita di 8297299. Nanti setelah jeda sahabat ya, atau Anda SMS dan WA sekarang di 0812306345. Sahabat sehat ala Rasulullah akan kembali setelah yang berikut ini.